Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah ia mengecewakan. Yes, Yesusku tak pernah. Dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari kita lebih sungguh-sungguh menyanyi pujian. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Amin. Dengan mengangkat tangan sekali lagi sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau ada buat kami Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Tuhan Yesus setia buat kita. Dia pasti menolong. Sahabat yang baik, Tuhan yang tak pernah lalai dalam hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang kudus, Bapa yang bertahta dalam kemuliaan, dan juga Bapa yang menyertai kami. Kami percaya pujian ini benar. Tuhan Yesus sahabat, Tuhan Yesus penolong yang bisa diandalkan, penolong yang setia buat kami semua. Sekarang ya Tuhan, di tengah sukacita kami karena kehadiran Tuhan, karena hadirat-Mu yang memberkati kami mau disempurnakan dalam persekutuan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mati di kayu salib untuk kami, supaya kami punya pengharapan yang baru dalam Engkau. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya kekal selama-lamanya. Semua takluk di bawah kaki Kristus. Dan kami bersyukur menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Sama-sama berkata, hari ini saya akan melayani tidak sendiri, tapi saya mengajak anak saya untuk ikut ya berbagi bagaimana berjalan dengan Tuhan ya. Bagaimana di masa muda
juga bisa mengenal Tuhan lewat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini ya. Jadi hari ini saya ajak Kak Niel ya. Dia akan juga ikut ambil bagian, nanti juga sharing ya, karena beberapa waktu yang lalu dia sempat ngalami wah stres juga ya, ada proyek yang dia kerjakan tapi dia ngalami Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Mari Tuhan berkati ya, kita sambut dengan semangat, tepuk tangan dulu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita hari ini, amin. Ya puji nama Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama dengan tema menyelesaikan pekerjaan bersama Tuhan. Boleh ulangi bersama saya, menyelesaikan pekerjaan bersama Tuhan. 3, 2, 1, menyelesaikan pekerjaan bersama Tuhan. Oke. Mari kita buka pada 1 Korintus 15 ayat 10. Bisa ditampilkan Pak? 1 Korintus 15 ayat 10. Bagi yang punya HP atau Alkitab manual boleh dibuka. Mari kita sama-sama untuk membaca. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. 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 Oh. Ya. Baik, sudah ketemu? Amin. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Korintus ini yang menulis adalah Paulus. Dan Paulus adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dia diberi kasih karunia, tapi tidak berhenti sampai situ saja. Setelah diberi kasih karunia, dia bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja yang terbaik untuk dirinya, untuk teman-temannya, untuk warga gereja. Dan semua kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya pasti berhasil. Oke, jadi demikian kita juga harus meniru Paulus ya. Karena banyak orang Kristen sekarang, banyak warga-warga Kristen yang dalam hidupnya tidak menanamkan kerja keras ini. Banyak keluarga hancur, banyak yang tidak berjalan dengan baik karena seorang yang tidak ingin bekerja keras dalam hidupnya. Jadi bekerja yang terbaik, bekerja dengan berhasil, itu supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan, supaya rancangannya digenapi. Amin. Jadi saya akan masuk, apa sih yang akan terjadi ketika kita menyelesaikan pekerjaan bersama Tuhan Yesus? Yang pertama, bekerja bersama dengan Tuhan seringkali diawali dengan kesukaran. Benar Bapak Ibu? Kita seringkali pada awalnya ketika menghadapi segala sesuatu, sepertinya itu berat. Ketika Tuhan memberikan sebuah cobaan, sepertinya itu sangat sukar untuk dihadapi. Saya sendiri pun juga mengalami itu. Ketika yang awalnya Bapak Ibu sendiri tahu bahwa saya harusnya mendaftar di sekolah teologi di Bandung, tapi ada rencana Tuhan yang lain, dan itu terasa sangat berat sekali. Padahal saya sudah bekerja keras untuk belajar teologi, untuk mempelajari itu semua demi supaya saya bisa masuk sekolah di Bandung. Tapi ya memang berat, awalnya terasa berat. Rasanya rancangan Tuhan itu gimana sih Tuhan, saya sudah nyiapkan 1 tahun ini dengan benar-benar, tapi kok seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir. Tuhan itu yang kedua selalu punya pertolongan. Tuhan selalu ada di setiap proses hidup kita. Jadi yang kita pegang itu jangan kesukarannya di awal. Yang kita harus pegang itu adalah pertolongan dalam proses Tuhan. Pertolongan dalam prosesnya. Jadi banyak ya orang Kristen yang memang takut. Saya sendiri pun banyak takut dalam hidup saya. Banyak stres sendiri dalam hidup saya. Namun Tuhan selalu menunjukkan pertolongan-pertolongan yang terbaik dan di waktu yang tepat. Yang ketiga, bekerja bersama Tuhan pada akhirnya pasti berhasil. Harus kita tanamkan dalam hidup kita bahwa kalau kita disertai Tuhan, kalau kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kita, pasti kita berhasil. Oke, pasti kita berhasil. Seperti
banyak tokoh Alkitab seperti Daud, pada awalnya dia takut dikejar-kejar Saul. Seperti Yusuf, dia awalnya dibuang oleh kakak-kakaknya. Seperti Daniel, dia dibuang ke gua singa. Tapi kita harus lihat, selalu ada pertolongan di dalam prosesnya. Dan pada akhirnya kesuksesan, keberhasilan pasti di tangan mereka. Pasti di tangan kita. Amin. Jadi saya hari ini ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bahwa pada bulan November saya masuk ke sebuah kampus di Tawangmangu. Dan itu sebenarnya bukan kampus yang saya inginkan, bukan kampus yang saya damba-dambakan. Tetapi ya saya mengikutilah apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan akhirnya baik Tuhan, saya mau nurut, saya mau bersekolah di sini. Dan kebetulan juga pada waktu itu sudah ada tugas semester 1 itu untuk membuat sebuah event nasional. Membuat event yang berskala nasional, dan saya sangat berat untuk menerima semua itu karena untuk link di sana saya nggak punya, untuk kendaraan dari 50 orang itu yang memiliki kendaraan hanya 2, dan untuk solusi-solusi dari dosen pun rasanya tidak ada pada saat itu. Saya bergumul sekitar 1-2 bulan hanya untuk menyelesaikan sebuah proposal, dan itu pun per bulan Januari kami hanya mendapat 1 juta di rekening event kami. Padahal anggaran yang dibutuhkan itu 50 juta. Dan pada saat itu saya sangat takut karena nggak mau dibilang ketua event gagal, nggak mau dibilang orang nggak berhasil, nggak mau dibilang yang buruk-buruk terhadap saya, karena saya harus menjaga nama Tuhan, harus menjaga nama orang tua saya, karena harus menjaga nama baik diri saya sendiri, nama baik angkatan. Jadi saya di situ benar-benar sangat drop dan sangat stres bagaimana ini caranya. Dan saat itu pun ada 4 online competition, dan di sana benar-benar pada bulan November sampai Januari itu yang masuk hanya bisa dihitung jari. Karena apa? Karena nama kampus saya itu tidak terkenal sama sekali, dan kampus itu baru, belum ada yang lulus dari kampus itu. Jadi memang ini cobaan yang sangat berat sekali. Untuk menyebar proposal, untuk mencari sponsorship pun kami harus membagi dengan tim publikasi, harus bergantian juga untuk tim dekorasi. Jadi ruwet, dan dosen pun nggak memberi solusi. Saya di situ sempat marah, Tuhan kenapa sih prosesnya kayak gini banget? Kenapa sih Tuhan kok saya diberi kesusahan yang sampai segininya? Kenapa dalam hidup ini kok cobaannya berat banget rasanya? Sudah nggak jadi sekolah di Bandung, sekolah yang notabene bagus, malah sekolah di tempat yang seperti ini. Tapi saya bangga kok sekarang sekolah di sana. Nggak apa-apa. Ya, Tuhan menolong saya setelah saya benar-benar berserah dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberi pertolongan itu tepat pada waktunya. Pada saat itu sudah diancam oleh Ibu Rektor. Saya akan membatalkan eventmu karena kamu sepertinya akan gagal. Ibu itu sudah bilang begitu, tapi saya menyangkal ya, Bu, saya akan bertanggung jawab atas event ini, saya akan berhasil, saya nggak jalan sendiri, saya punya Tuhan. Dan puji Tuhannya, dari bantuan orang tua, dari bantuan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan mencukupkan segalanya, semuanya tercukupi. Sampai di hari H pun masih ada uang yang sisa, dan peserta pun lebih dari 300 orang yang datang ke sekolah kami. Jadi saya sangat benar-benar bersyukur, Tuhan terima kasih. Ternyata di balik proses yang begitu pahit, di balik percobaan yang Engkau berikan, ternyata Engkau memberikan pertolongan dan menyediakan keberhasilan untuk saya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah dalam hidupnya, yang mungkin masalahnya lebih berat dari saya, mungkin masalahnya lebih sulit.
Nggak ada ruginya bekerja bersama Tuhan, nggak ada ruginya berserah. Karena Tuhan pasti menyediakan pertolongan dan karena pada akhirnya pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati, mari serahkan ke Pastor Heri. Ya, memang dulu nggak rencana di IKBP Tawangmangu saudara ya. Waktu itu sudah daftar ke Bandung, sudah bayar pendaftarannya. Kemudian akhirnya ada di IKBP itu pun sebenarnya baru apa ya, itu sebenarnya untuk Mas Surya ini loh, ponakan saya itu IKBP itu. Tapi dia ternyata dikasih pekerjaan di Jogja sama Tuhan. Niel juga ketika di Bandung belum atau agak ragu, mikirnya malah pengen ke Singapura saudara. Wah sudah sampai les bahasa Inggris di kampung Inggris. Makanya saudara bisa pikiran gini, kalau nggak Bandung, Singapura, nyasarnya Tawangmangu. Kan jauh saudara ya. Udah gitu dia cerita kadang makan itu nasinya itu bisa kuning sampai bau agak busuk. Sempat kurus ya. Jadi memang buat dia itu ada problem besar. Waktu dia dipilih jadi ketua event nasional, dia juga tidak punya pengalaman sama sekali. Saudara bisa bayangkan kalau eventnya event 17 Agustus kampus itu ya, ini event nasional yang dia belum pernah pegang seperti itu. Bagi dia itu persoalan besar. Tetapi dari apa yang dia alami kemudian bisa menyimpulkan bekerja bersama dengan Tuhan itu pasti akan berhasil. Amin saudara-saudara. Nah saya ingin menyambung supaya kita juga bisa semakin diberkati lewat hal ini. Saudara perhatikan tadi saya menangkap dari Kak Niel, jadi gini, kalau kita bertekad, kita mau bekerja bersama dengan Tuhan, awalnya itu seringkali nampak penuh kesukaran dan tantangan. Saudara begini, ini benar, Tuhan itu menyatakan dirinya Jehovah Jireh, itu enggak di awal loh. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, sembelih anakmu di Gunung Moria. Tuhan enggak ngomong loh di awal, aku Jehovah Jireh. Enggak, suruh naik dulu ke gunung. Waktu perjalanan Ishak sudah tanya, Bapak, kayunya ada, apinya ada, di manakah domba sembelihan atau domba yang dikorbankan? Itu Tuhan juga belum menyatakan bahwa dia Jehovah Jireh. Abraham enggak bisa jawab dengan ini, hanya iman. Anakku, nanti Tuhan yang sediakan. Tapi di tangannya belum ada apa-apa. Sampai akhirnya Abraham sudah enggak punya pilihan. Dia mau tikam anaknya, pisau sudah di tangan, Ishak sudah di atas mezbah persembahan, tinggal jelep. Disitulah Tuhan lihat dia taat, ditangkap tangannya sama malaikat. Kemudian baru ya Tuhan mengatakan, cukup Abraham, aku tahu imanmu. Nah saudara, kalau sudah berjalan bersama Tuhan, ketahuilah pasti awalnya sukar, pasti awalnya sulit, pasti awalnya tantangan. Jangan berharap aku mau jalan dengan Tuhan, tahu-tahu semua tersedia dulu, enggak ada. Ya, itu memang rumusnya. Karena Tuhan mau lihat iman, Tuhan mau lihat ketaatan. Tapi ketika engkau taat sepenuhnya, tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak, tidak akan pernah dibiarkan kita hancur. Nah, baru setelah Abraham ditangkap tangannya, Tuhan berkata, aku tahu engkau Abraham, aku tahu imanmu, aku tahu ketaatanmu. Terus Tuhan mau ngomong, sekarang lihatlah ke belakang. Abraham melihat ada domba tersangkut aja tanduknya saudara. Kok enggak tersangkut badannya? Saudara mesti ngerti loh, hukum Yahudi mempersembahkan korban itu enggak boleh cacat. Kalau dombanya tersangkut badannya, robek-robek kulitnya, berdarah-darah, udah enggak layak jadi persembahan. Tuhan itu menyelesaikan itu selalu sempurna. Nyangkut cuma tanduknya, saudara bisa bayangkan. Luar biasa enggak tuh? Ya. Jadi kalau sekarang saudara sedang mulai berjalan dengan Tuhan, kok nampaknya ada kesukaran, ada tantangan. Saudara ngomong ini, oh biasa. Amin. Biasa. Karena memang Jehovah Jireh itu nanti, waktu dia lihat kau taat, waktu dia lihat saudara itu betul-betul beriman, berserah, dia akan tunjukkan bahwa dia memang sang penyedia itu. Amin saudara. Ini luar biasa. Jadi begini ya, kalau jadi anak Tuhan mentalnya yang kuat. Karena kalau saudara berharap di depan tersedia, Tuhan gak buat itu loh buat hidup saudara. Dia izinkan kesukaran, dia izinkan tantangan. Lah kalau mentalnya gak kuat gimana? Mental mesti baik. Pelayanan Rasul Paulus itu coba.
Dia mengalami aniaya, penjara, dipukuli, dicambuki. Coba, kalau mentalnya nggak kuat, kita mesti punya mental yang baik. Karena bekerja bersama Tuhan itu awalnya selalu atau seringkali nampak sukar dan penuh tantangan. Tapi jangan lupa, tadi ada pesan kedua bagus sekali. Di setiap prosesnya Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti tolong. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan pasti menolong dalam setiap prosesnya. Ya, seperti Abraham itu, Tuhan tolong tepat waktunya. Itu enggak mungkin loh, Tuhan tidak menyediakan domba. Sebab Tuhan ngomong begini, pergilah ke Bukit Moria, persembahkan korban bagiku. Nah, Tuhan itu kalau sudah menyuruh, memerintahkan, dia juga akan genapi apa yang seharusnya ada. Saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kuliah yang masih sekolah, ya, dalam persoalan rumah tangga saudara, dalam persoalan komunikasi hubungan dengan orang, apa sih yang saudara perlukan? Kadang memang dia izinkan ada kesukaran-kesukaran, tapi kalau saudara berjalannya dengan Tuhan, ada pertolongan di setiap prosesnya. Amin. Ya, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi begini, kalau kita meyakini dalam proses perjalanan hidupku, kesukaran pasti ada, tantangan pasti ada, karena memang jalan Tuhan itu seringkali demikian, mengizinkan ada ujian, ada pencobaan, ada pembentukan, ada tantangan, supaya teruji hati kita, supaya teruji ketaatan kita, supaya dikenali siapa diri kita sebenarnya. Bukan Kristen abal-abal, amin. Bukan Kristen yang tidak punya ketaatan atau tidak punya iman, tapi memang kita ditemukan penuh iman, dan percayalah, kalau sudah waktunya Tuhan menolong, pasti menolong, tidak terlambat untuk menolong. Amin. Ya, saudara, nah bagaimana? Ya, nah saudara, kalau kita tahu dalam setiap proses Tuhan pasti campur tangan, saudara masih punya iman yang kuat. Boleh ngomong sama-sama? Iman yang kuat. Sekali lagi, iman sangat dibutuhkan. Oleh imanlah Abraham bisa mendapat Ishak. Oleh imanlah Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke api dan tidak terbakar. Oleh imanlah bahkan Tuhan Yesus memecah roti, 2 ikan bisa cukup sampai 5.000 orang makan dan masih sisa. Iman mendatangkan perkara-perkara besar. Saudara percaya Tuhan campur tangan di setiap proses hidup saudara, perbesar iman saudara. Ya, kuatkan iman saudara. Saya pun demikian. Berjalan dengan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan, ya, baik pekerjaan apapun itu, pelayanan, pekerjaan usaha, pekerjaan dalam keluarga, semua, karena memang di dunia ini kita itu sama Tuhan diberi tanggung jawab dan pekerjaan. Gajah mati meninggalkan apa, saudara? Gading, katanya begitu ya. Harimau mati meninggalkan belang, ya, karena yang dianggap berharga itu gajah itu gadingnya. Kalau macan itu kulitnya, ya. Tetapi kalau manusia mati yang berharga apanya? Nama baik, ya, lebih tepat itu karya, saudara-saudara. Karyanya, apa yang dia lakukan di bumi ini? Nama itu tergantung karya. Benar apa enggak? Ya, karyanya perbuatan baik, namanya baik. Karyanya perbuatan jahat, namanya jelek. Saudara, kita semua ini dikenal lewat karya kita sebelum meninggalkan dunia ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara mesti sungguh-sungguh membangun yang terbaik, bekerja yang terbaik. Amin. Ya, saudaraku, saya mencatat begini, kalau mau imannya kuat, siapa yang mau imannya kuat? Ayo angkat tangan. Ayo, saudara, iman harus kuat. Caranya bagaimana? 1, kita mesti membangun persekutuan dengan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Rasul Paulus ini orang yang bekerja, orang yang berkarya, ya. Rasul Paulus itu menyelesaikan pekerjaannya dengan Tuhan. Tetapi kenapa dia begitu kuat? Karena dia ini membangun persekutuan dengan Tuhan. Imannya kuat, imannya dahsyat, imannya tidak tergoncang walaupun dia banyak mengalami tantangan. Ayo baca, 1, 2, 3. Tetapi
harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Perhatikan saudara, Rasul Paulus itu mengatakan dirinya ini hanya seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu kalau di sini gerabah. Ada yang pernah ke Kasongan? Lihat orang membuat gerabah. Gerabah itu ya tidak termasuk barang yang sangat kuat. Gerabah itu kalau dipijak gitu pecah, dibanting pecah. Rasul Paulus mengatakan, walaupun menurut kita dia hebat kan? Ya bagi kita hebat gak Rasul Paulus? Sangat. Tetapi dia ngomongnya begini, hartanya Rasul Paulus apa? Karya, pelayanan, pekerjaan, semua yang kuupayakan ditaruh Tuhan itu di dalam wadah yang rapuh ini. Kira-kira begitu. Tetapi supaya kelihatan bahwa harta yang hebat-hebat itu tidak berasal dari diri kami sendiri, tapi dari Tuhan. Berarti dia ini orang yang sangat dekat membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan. Hidupnya Rasul Paulus itu ada tantangan enggak? Coba lihat lanjutnya. Coba 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun Paulus itu ngakui loh, dia hidupnya ditindas oleh banyak orang. Banyak orang mencoba menindas dia. Dia juga mengatakan kami sampai habis akal. Habis akal itu sudah nggak bisa mikir, meh piye meneh ya. Ada nggak di sini yang punya persoalan sampai habis akal? Wis aku ora ngerti Tuhan, meh piye meneh wis terserah. Ada yang pernah gitu? Hah? Kayaknya kita semua pernah ngalami ya. Sudah akhirnya tangannya diletakkan, hanya bisa berkata, Tuhan aku udah gak tahu. Pakai pikiran juga udah gak tahu, udah buntu. Tetapi hebatnya, sudah habis akal aja, tetap gak putus asa loh. Ayo anak Tuhan mesti mentalnya kuat, anak Tuhan mesti imannya kuat. Amin. Jangan karena masalah putus asa. Lihat ini, ya Rasul Paulus ini telah mewariskan iman dan darah kepada kita. Dia menuliskan Injil di hati kita bukan cuma dengan tinta, tapi dengan nyawanya, dengan darahnya. Kita ini memiliki warisan iman yang begitu besar. Jangan kita kalah dengan tantangan. Bekerja dengan Tuhan, walaupun banyak tantangan, iman tetap besar. Amin. Eliabes, luar biasa. Eliabes, jemaat Eliabes, sangat diberkati. Saudara, saya percaya saudara akan sangat diberkati. Tapi saudara masih punya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayo semuanya, bisnis yang kita pegang itu bukan punya kita. Itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku mempercayaimu nak, maka bisnis itu akan berjalan. Dia sanggup kirim pertolongan supaya bisnis tetap jalan. Tapi kalau Tuhan berkata, aku hentikan, siapa yang akan menolong kita? Gereja ini juga sama, pelayanan ini juga sama. Kalau Tuhan masih berkata, nak Heru, aku masih memberkati engkau, aku akan memelihara pekerjaan ini akan terpelihara. Tapi kalau Tuhan berkata, tutup gereja Eliabes, siapa yang bisa membukanya? Hah? Benar saudara ya? Kalau bukan karena Tuhan, hidup ini titipan. Semua yang ada di bawah matahari, kata pengkhotbah, sia-sia. Saudara membangun ketenaran, nama besar, satu kali nama besar ditinggalkan. Saudara membangun kekayaan, punya semua, punya aset, punya duit, punya harta, satu kali kau akan tinggalkan dan itu hanya diwariskan kepada orang lain. Generasi selanjutnya yang belum tentu bertanggung jawab seperti engkau. Ya, harta kita bukan harta bumi saudara. Ya, oleh sebab itu lebih baik kita ngikuti aja, jadi hamba di dunia ini, bekerja dengan Tuhan, bekerja untuk Tuhan sambil menikmati semua bagian kita dengan bersyukur dan bersuka cita. Hidup diberkati, jadi berkat, berjalan dengan Tuhan dan pada akhirnya tadi pesan yang ketiga pasti berhasil. Saya aminkan. Yusuf itu awalnya dibuang, dipikir saudara-saudara pasti mati itu nanti. Ya, jadi budak paling nanti ya mati dibunuh orang gitu. Ya, tetapi Yusuf bersama Tuhan bekerjanya. Waktu di rumah Potifar, Alkitab berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf nggak pernah sendiri.
Dia bekerja menyelesaikan pekerjaannya selalu dengan Tuhan. Dia berhasil. Daud juga sama, Daniel juga sama. Ya, semua rasul-rasul semua sama. Oleh sebab itu saudara, jadi kalau bekerja bersama Tuhan, pada akhirnya pasti berhasil. Ini yang ketiga yang harus kita punya, ketekunan yang besar. Boleh ngomong sama-sama 1, 2, 3. Ketekunan yang, semua kita pasti punya ketekunan. Tapi ada yang kecil, ada yang besar. Saudara lihat, secara hukum alam, orang yang ketekunannya sangat besar, dia yang akan sangat berhasil. Ya, sudah banyak ilustrasi atau contoh yang kita bisa lihat secara gampang. Kita sekarang bersyukur ada lampu. Zaman saya kecil saya masih ngalami itu, namanya lampu rumah itu pakai Petromax yang dipompa itu, pakai minyak tanah. Ya, itu zaman kita itu ya. Kalau anak-anak sekarang mana ngerti seperti itu. Pakai teplok itu, lampu minyak itu, kalau lampu minyak itu dinyalakan, itu kalau kita belajar di dekatnya gitu, itu begitu pagi ini digini kan angus semua loh. Wah, wireng-wireng itu ya. Nah, kita ngalami ya masa-masa yang seperti itu. Tetapi sekarang dengan penemuan ini menyebar ke seluruh dunia, semua orang jadi muda. Ya, tapi tahukah saudara, ya penemu ini, ya kalau menurut sejarah Thomas Alva Edison, walaupun sekarang ada lagi yang listrik Tesla, ternyata dia lebih hebat dari Thomas Alva Edison. Ya, tetapi bagaimanapun dunia mengakui Thomas Alva Edison dia penemu besar. Menurut sejarah berapa kali dia membuat percobaan ilmiah dan gagal? 10.000 kali, saudara. Coba kalau dia hanya 1.000 kali gagal, terus nggak mau lagi mencoba, nggak pernah ditemukan seperti ini. Di tangan orang-orang yang punya ketekunan besar, tersedia keberhasilan yang besar, termasuk tentang iman. Orang yang punya ketekunan iman yang besar akan sangat dipakai Tuhan. Saudara mau berhasil, saya mau diberkati, mau jadi berkat, miliki ketekunan iman yang besar. Yakobus 5 ayat 11. Baca saudara-saudara ya. Sedikit lagi kita selesai. Saudara bisa diberkati oleh firman ini. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan garis bawahi kata ketekunan ini saudara. Ayub itu orang yang tekun. Bukan hanya ketekunan iman. Ayub itu memang tekun dalam segala hal. Kenapa saya berani berkata begitu? Dikatakan Ayub itu orang yang paling kaya pada zamannya. Dia punya ribuan ternak. Saudara, kalau namanya memelihara ternak itu kan dari sedikit bisa berlipat-lipat, itu pasti karena ketekunan. Tanpa ketekunan tidak mungkin. Dan kata Alkitab, setelah Ayub sakit, diberi panjang umur, dia masih bekerja lagi dan menghasilkan 2 kali lipat dari semua kepunyaannya. Jadi memang ini orang yang sangat spesial tentang ketekunan yang besar. Saya tahu di tengah jemaat juga ada orang-orang yang sangat tekun. Dari tidak punya usaha sampai punya usaha, dari satu cabang menjadi beberapa cabang. Ya, usaha yang satu bekerja, dia coba lagi yang lain. Itu baik sekali di mata Tuhan. Tetapi semua ingat, kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi ini yang bisa kita terima hari ini. Tuhan mau supaya kita ya terus membangun hidup kita, bekerja, harus mengalami keberhasilan dengan Tuhan. Sebab itu memang kerinduan Tuhan. Tuhan pasti memberikan pekerjaan buat kita semua, dan Dia sudah memberi dan akan terus memberi kepercayaan kepada kita. Bukan hanya pekerjaan duniawi, termasuk juga pekerjaan rohani. Amin. Yohanes 6 ayat 27. Ini ayat terakhir. Lihat dari mana datangnya pekerjaan, dari Tuhan Yesus. Dialah yang ditetapkan memberi kita kepercayaan, pekerjaan. Yohanes 6, 27. Sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan
Jadi siapa yang memberi kita pekerjaan? Tuhan Yesus. Lihat ayat ini. Tuhan Yesus yang disahkan oleh Bapa memberi kita pekerjaan. Saudara, kita harus menyelesaikan pekerjaan kita masing-masing. Jangan menjadi orang yang dipermalukan karena pekerjaan kita. Anak-anak yang kuliah, jadilah mahasiswa yang baik. Jangan sukanya SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Kalau namanya kerjaan sampai nunda-nunda, jangan biasa. Bekerjalah dengan baik bersama Tuhan. Ya, tapi ingat juga pekerjaan kan bukan hanya pekerjaan sekuler. Saudara juga punya panggilan pekerjaan melayani Tuhan masing-masing. Kata Tuhan, ingat gerejanya, ingat anak-anak Tuhan. Jangan kita bekerja cuma untuk pekerjaan yang bisa binasa, untuk hasil-hasil yang bisa dibinasa. Bekerjalah untuk yang kekal, sebab kita juga semua akan mencapai kekekalan itu. Amin. Jadi kalau sekarang barangkali dalam pekerjaan kok saya ngalami banyak tantangan ya. Memang Tuhan izinkan kita akan berjuang secara natural, secara alami. Kita mengalami tantangan kesukaran, tapi jangan lupa dalam prosesnya Tuhan pasti menolong. Kalau kita setia, tekun, pada akhirnya Tuhan memberikan kepada kita keberhasilan. Eliabes luar biasa. Jemaat Eliabes sangat diberkati. Saya berdoa saudara semua sangat diberkati. Jadi mari kita selesaikan pekerjaan dengan baik bersama Tuhan. Saudara syukuri pekerjaan yang saudara miliki. Ya, terima dengan syukur. Berjalanlah dengan Tuhan dalam pekerjaan. Ya, terima kasih buat Kak Niel. Ya, saya tahu dia belum pernah. Ya bersaksi aja belum pernah. Hari ini saya paksa. Tadi waktu mau saya suruh ngomong begini, hari ini aku dipaksa, belum dari hatiku sendiri. Tapi waktu dia ada di mimbar, dalam hati saya ini, anakku ganteng banget ya. Wah, dia diurapi Tuhan. Satu kali saya selesai dengan bagian saya, tongkat pelayanan, tongkat iman akan diteruskan kepada anak-anak saya. Kami berdoa supaya anak-anak kami semuanya akan menjadi pelayan Tuhan, itu yang utama. Ya, pekerjaan dunia itu adalah hanya sarana supaya kita cukup di bumi. Tapi hati harus melayani Tuhan. Amin saudara. Saudara juga harus begitu. Ya, saudara bekerja itu sarana di bumi. Tapi engkau dan saya milik Tuhan selama-lamanya. Ya, mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan, sebab itu ku lakukan. Amin. Semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagi kita nyanyikan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat,
Tuhan tak pernah bermaksud jahat dalam hidup kami. Tak ada maksud jahat. Semua yang Kau izinkan dalam kendali-Mu Tuhan. Sebab itu ku lakukan semua. Kami mau bekerja bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Ku tak akan menyerah. Dalam pekerjaan-Mu ada Tuhan. Dalam karya-karya-Mu ada Tuhan yang terlibat. Ada kerinduan hati Tuhan di sana. Ada campur tangan Tuhan di sana. Kepada kehendak-Mu hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku amin. Kami percaya Tuhan saja. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya rancangan-Mu. Ku tak akan menyerah. Kami mau bangkit dengan Tuhan. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami mau bekerja dengan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dahsyat. Kepada kehendak-Mu hatiku percaya Tuhan punya. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari semuanya berdoa pribadi lepas pribadi. Saudara boleh menyerahkan pekerjaan saudara, kepercayaan Tuhan yang sedang saudara kerjakan. Yang masih kuliah, doakan kuliahmu. Jadilah berkat di sana. Jadikan masa mudamu masa muda yang sangat bisa dipercaya dan sangat diberkati. Kita semua doakan bisnis saudara, doakan pekerjaan saudara. Ada Tuhan Yesus di situ. Kalau ada kesukaran itu biasa, tapi kalau sudah melibatkan Tuhan dalam semua prosesnya, Tuhan pasti menolong, tidak terlambat, dan pada akhirnya saudara pasti berhasil. Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas anak-anak-Mu. Beri urapan yang baru Tuhan. Beri semangat yang baru. Beri kesegaran. Tuhan, dunia mempengaruhi kami menjadi jahat dan rusak, tetapi firman Allah menyelamatkan kami. Tuhan, dunia makin kacau berantakan, tapi kuasa Roh Kudus menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Pagari terus kami, pegang kami, gandeng kami Tuhan. Biarlah di gereja ini semuanya akan berhasil, semua berprestasi, semuanya melihat kemurahan, kedahsyatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat semua kepercayaan. Kami mau bekerja bersama dengan Tuhan, dan kami percaya pasti sangat diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama berkata amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kiranya sukses, diberkati, berhasil, karena Tuhan menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali, waktu saya serahkan.